Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 195 sampai 196. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Nah, kali ini kita akan mengerjakan soal uji kompetensi. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan gambar yang berupa jaring-jaring kubus. Nah, adik-adik ingat, sebuah kubus itu memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Setiap sisinya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Kita hitung dulu ya jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tepat ada 6 buah sisi. Selanjutnya kita cek sisi yang saling berhadapan. Sisi nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 4, kemudian nomor 2 akan berhadapan dengan nomor 6, dan nomor 3 akan berhadapan dengan nomor 5. Jika jaring-jaringnya disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun kubus. Kita centang. Lanjut, gambar yang kedua, kita hitung dulu ya jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tepat ada 6 buah sisi. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Nah, di sini sisi nomor 5 dan nomor 6 apabila disatukan itu akan saling bertumpuk. Jadi, ini bukan jaring-jaring kubus. Kemudian gambar yang C, kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita cek ya sisi yang saling berhadapan. Sisi nomor 3 akan berhadapan dengan nomor 5, kemudian nomor 2 akan berhadapan dengan nomor 4, dan nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 6. Jika jaring-jaringnya disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun kubus. Berarti kita centang. Lanjut, gambar yang D, kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita cek ya sisi yang saling berhadapan. Di sini, sisi nomor 3 jika disatukan akan berhadapan dengan nomor 6, kemudian nomor 2 akan berhadapan dengan nomor 5, dan nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 4. Jika disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun kubus. Berarti kita beri tanda centang. Lanjut, gambar yang E. Kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita cek ya sisi yang saling berhadapan. Sisi nomor 4 akan berhadapan dengan nomor 6, kemudian nomor 2 akan berhadapan dengan nomor 5, dan nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 3. Jika jaring-jaringnya disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun kubus. Kita lanjut gambar yang ke-6. Kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata hanya ada 5 buah sisi. Berarti ini bukan jaring-jaring kubus. Lanjut, soal nomor 2. Apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang hingga membentuk bangun ruang, sisi yang dilabeli nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi yang berwarna biru? Nah, adik-adik, ini adalah jaring-jaring dari bangun kubus. Sekarang kita cek ya, sisi mana yang berhadapan dengan sisi warna biru. Kita mulai dari gambar yang A. Nah, jika jaring-jaring ini disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun kubus. Di sini, sisi yang berhadapan dengan sisi warna biru adalah nomor 2. Kemudian gambar yang B, jika disatukan, maka sisi yang berwarna biru ini
akan berhadapan dengan sisi nomor 1. Berarti jawabannya 1. Lanjut, jaring-jaring yang C, sama juga ini adalah jaring-jaring kubus. Jika jaring-jaring ini disatukan, maka sisi warna biru ini akan saling berhadapan dengan sisi nomor 4. Lanjut, jaring-jaring yang D. Nah, jika jaring-jaring ini disatukan, maka sisi yang berwarna biru ini akan saling berhadapan dengan sisi nomor 3. Kita lanjut soal nomor 3. Gambar yang mana sajakah berupa jaring-jaring balok? Nah, adik-adik, jaring-jaring balok itu ada 6 buah sisi ya. Nanti sisi yang saling berhadapan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kita mulai dari gambar yang A. Kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tepat ada 6 buah sisi. Selanjutnya kita cek sisi yang saling berhadapan. Sisi nomor 2 jika disatukan akan saling berhadapan dengan sisi nomor 4. Kemudian nomor 3 akan berhadapan dengan nomor 5 dan nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 6. Jika jaring-jaringnya disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun balok. Berarti kita beri tanda centang. Lanjut, gambar yang B, kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah sisi. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Nah, di sini sisi nomor 1 dan nomor 4 apabila disatukan itu akan saling bertumpuk. Harusnya nomor 1 dan nomor 4 ini berseberangan. Jadi, ini bukan jaring-jaring balok. Kemudian gambar yang C. Kita hitung dulu jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah sisi. Kita cek sisi yang saling berhadapan. Sisi nomor 2 akan berhadapan dengan nomor 4. Kemudian nomor 3 akan berhadapan dengan nomor 5. Dan nomor 1 akan berhadapan dengan nomor 6. Jika disatukan, maka akan membentuk sebuah bangun balok. Lanjut gambar yang D. Kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata ada 7 buah sisi. Jadi, ini bukan jaring-jaring balok. Maka yang merupakan jaring-jaring balok adalah jaring-jaring yang A dan C. Kita lanjut soal nomor 4. Apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang, ada sisi-sisi yang saling bertumpuk. Sisi-sisi nomor berapakah itu? Nah, adik-adik, jika diperhatikan, ini adalah jaring-jaring dari bangun balok. Sekarang kita cek ya, sisi mana sajakah yang saling bertumpuk. Kita perhatikan jaring-jaring yang A. Nah, di sini yang saling bertumpuk adalah sisi nomor 5 dan sisi nomor 6. Jika jaring-jaringnya disatukan, maka nomor 5 dan nomor 6 ini akan saling bertumpuk. Kemudian jaring-jaring yang B, adik-adik perhatikan gambarnya. Di sini yang akan saling bertumpuk adalah nomor 1 dan nomor 2. Kemudian jaring-jaring yang C. Nah, di sini sisi yang saling bertumpuk adalah sisi nomor 5 dan nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 5. Volume balok 1785 desimeter kubik. Luas alasnya 105 desimeter kuadrat. Tinggi balok tersebut adalah titik-titik desimeter. Nah, dari soal diketahui kalau volume baloknya adalah 1785 desimeter kubik. Kemudian luas alasnya yaitu 105 desimeter kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi balok. Nah, adik-adik, panjang dikali lebar dikali tinggi adalah rumus dari volume balok. Nah, di sini panjang dikali lebar itu sama saja dengan luas alas. Berarti luas alas dikali tinggi sama dengan volume balok. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui dari soal. 105 desimeter kuadrat dikali tinggi sama dengan 1785 desimeter kubik.
Sekarang kita cari tingginya ya. Kita pindahkan 105 desimeter kuadrat ke ruas sebelah kanan. Maka akan berubah menjadi pembagi. Nah, kita tuliskan T sama dengan 1785 dibagi 105 desimeter kuadrat. Hasilnya adalah 17 desimeter. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 17 desimeter. Soal nomor 6. Volume sebuah balok 15 kali volume kubus. Rusuk kubus 15 cm. Volume balok tersebut adalah... Nah, dari soal diketahui kalau volume balok yaitu 15 kali volume kubus. Kemudian rusuk kubusnya yaitu 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume balok. Nah, sekarang kita cari dulu ya volume kubusnya. Rumus untuk mencari volume kubus yaitu rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Berarti 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya adalah 3375 cm kubik. Nah, kita sudah tahu kalau volume kubusnya yaitu 3375 cm kubik. Tadi diketahui kalau volume balok yaitu 15 kali volume kubus. Jadi volume balok sama dengan 15 dikali 3375 cm kubik. Hasilnya adalah 50.625 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 50.625 cm kubik. Soal nomor 7. 4 buah rusuk kubus panjangnya 56 cm. Volume kubus tersebut adalah titik-titik cm kubik. Nah, dari soal diketahui kalau 4 rusuk itu panjangnya 56 cm. Sekarang kita cari dulu panjang satu rusuknya. Berarti R sama dengan 56 cm dibagi 4. R sama dengan 14 cm. Jadi panjang rusuk kubusnya yaitu 14 cm. Yang ditanyakan adalah volume kubus. Rumus untuk mencari volume kubus yaitu rusuk dikali rusuk dikali rusuk sama dengan 14 cm dikali 14 cm dikali 14 cm. Hasilnya adalah 2744 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 2744 cm kubik. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Volume sebuah kubus 1331 cm kubik. Panjang rusuknya adalah titik-titik cm. Diketahui kalau volume kubusnya 1331 cm kubik. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk. Adik-adik ingat rumus untuk mencari panjang rusuk jika diketahui volume kubusnya yaitu rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Berarti rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari 1331 cm kubik. Nah, adik-adik, akar pangkat 3 dari 1331 yaitu 11. Karena 11 pangkat 3 hasilnya 1331. Di sini satuannya cm. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 11 cm. Soal nomor 9. Sebuah kubus mempunyai volume 216 desimeter kubik. Panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik desimeter. Diketahui volume kubusnya 216 desimeter kubik, yang ditanyakan panjang rusuknya. Berarti rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari 216 desimeter kubik. Nah, adik-adik, akar pangkat 3 dari 216 yaitu 6. Karena 6 dikali 6 dikali 6 hasilnya 216. Di sini satuannya desimeter. Jadi panjang rusuknya adalah 6 desimeter. Kita lanjut soal nomor 10. Volume sebuah balok 1632 cm kubik. Diketahui panjang baloknya 17 cm dan lebarnya 8 cm. Maka tinggi balok itu titik-titik cm.
Di sini diketahui kalau volumenya 1632 cm3. Kemudian panjangnya 17 cm dan lebarnya 8 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi baloknya. Nah, adik-adik, panjang dikali lebar dikali tinggi yaitu rumus dari volume balok. Berarti di sini 17 cm dikali 8 cm dikali tinggi sama dengan 1632 cm3. Kita hitung dulu 17 cm dikali 8 cm, yaitu 136 cm². Sekarang kita pindahkan ya 136 ke ruas sebelah kanan, maka akan berubah menjadi pembagi. Nah, kita tuliskan seperti ini. T sama dengan 1632 cm3 dibagi 136 cm². Hasilnya adalah 12 cm. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 12 cm. Kita lanjut soal nomor 11. Volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok. Panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut adalah 12 cm, 8 cm, dan 18 cm. Panjang rusuk kubus itu titik-titik cm. Di sini diketahui kalau volume kubus sama dengan volume balok. Dan ukuran baloknya yaitu panjangnya 12 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 18 cm. Yang ditanyakan yaitu panjang rusuk kubusnya. Cari tahu dulu ya volume baloknya. Di sini rumus untuk mencari volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 12 cm dikali 8 cm dikali 18 cm. Hasilnya adalah 1728 cm3. Tadi diketahui kalau volume kubus sama dengan volume balok. Jadi volume kubusnya yaitu 1728 cm3. Karena kita sudah tahu volume kubusnya, kita bisa mencari panjang rusuk kubusnya. Berarti, rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari 1728 cm3. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, adik-adik, 12 dikali 12 dikali 12 hasilnya 1728. Jadi, akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Di sini satuannya yaitu cm. Jadi, panjang rusuk kubusnya adalah 12 cm. Kita lanjut soal nomor 12. Hitunglah volume bangun berikut. Nah, di sini ada dua buah bangun, yaitu bangun kubus dengan bangun balok. Sudah tersedia ukurannya. Di sini diketahui kalau panjang baloknya 14 cm, kemudian lebarnya yaitu 10 cm, dan tingginya yaitu 10 cm tambah 7 cm, sama dengan 17 cm. Jadi, dari soal kita dapat tuliskan kalau yang diketahui ukuran kubusnya rusuknya yaitu 10 cm. Ukuran kubus setiap rusuknya itu memiliki ukuran yang sama. Kemudian ukuran baloknya panjang 14 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 17 cm. Yang ditanyakan adalah volume total atau volume kubus ditambah dengan volume balok. Sekarang kita cari dulu ya volume kubusnya. Rumus untuk mencari volume kubus yaitu rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Berarti volume kubus sama dengan 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. Hasilnya adalah 1000 cm3. Selanjutnya kita cari volume baloknya. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sama dengan 14 cm dikali 10 cm dikali 17 cm. Hasilnya adalah 2380 cm3. Nah, kita sudah dapatkan volume dari setiap bangunnya. Sekarang kita gabungkan ya. Berarti volume total sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Sama dengan 1000 cm3 ditambah 2380 cm3.
Nah, hasilnya yaitu 3.380 cm3. Jadi, volume gabungan tersebut yaitu 3.380 cm3. Lanjut, soal nomor 13. Sebuah bak air berbentuk balok, volumenya adalah 1.512 desimeter kubik. Luas alasnya adalah 126 desimeter kuadrat. Tinggi balok tersebut adalah titik-titik. Diketahui volumenya 1.512 desimeter kubik dan luas alasnya 126 desimeter kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi balok. Nah, di sini panjang dikali lebar dikali tinggi yaitu rumus volume balok. Nah, adik-adik, panjang dikali lebar itu berarti luas alas. Berarti bisa kita tuliskan luas alas dikali tinggi sama dengan volume. Sekarang kita masukkan apa yang diketahui dari soal. Jadi 126 desimeter kuadrat dikali tinggi sama dengan 1.512 desimeter kubik. Berarti T sama dengan 1.512 desimeter kubik dibagi 126 desimeter kuadrat. T sama dengan 12 desimeter. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 12 desimeter. Kita lanjut soal nomor 14. Volume sebuah balok 5 kali volume kubus. Panjang sisi kubus adalah 10 cm. Volume balok tersebut adalah titik-titik centimeter kubik. Diketahui kalau volume balok sama dengan 5 kali volume kubus. Dan panjang rusuk kubusnya yaitu 10 cm. Yang ditanyakan adalah volume baloknya. Nah, kita cari dulu ya volume kubusnya. Volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Sama dengan 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. Hasilnya adalah 1000 cm3. Nah, tadi diketahui kalau volume balok yaitu 5 kali volume kubus. Kita sudah tahu volume kubusnya, berarti volume balok sama dengan 5 dikali 1000 cm3. Hasilnya adalah 5000 cm3. Jadi, volume balok tersebut adalah 5000 cm3. Soal nomor 15. Udin membuat 6 potongan kertas berbentuk persegi. Ukuran persegi tersebut adalah 10 cm. Udin merekatkannya menjadi kubus. Volume kubus yang dibuat Udin adalah titik-titik centimeter kubik. Nah, misalkan ini adalah potongan kertas yang berbentuk persegi yang dibuat oleh Udin. Jadi, Udin itu membuat sebuah jaring-jaring kubus. Di sini, panjang rusuknya adalah 10 cm. Setiap rusuknya itu memiliki ukuran yang sama. Jadi diketahui kalau panjang rusuknya yaitu 10 cm. Yang ditanyakan adalah volume kubus. Berarti volume kubus sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk sama dengan 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. Hasilnya adalah 1000 cm3. Jadi volume kubus yang dibuat Udin adalah 1000 cm3. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.